Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, supaya lebih semangat, kita melakukan SPI terlebih dahulu. Ayo anak-anak, silakan berdiri. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Sehingga dapat membentuk struktur pada cerita itu sendiri. Kemudian, ya betul, tema itu salah satu unsur intrinsik dalam cerita. Baik anak-anak, dalam unsur-unsur cerita ini dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yaitu dalam sebuah cerita itu ada judul cerita. Nah kemudian
kemudian sosial, dan lain sebagainya. Nah, kemudian unsur yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Nah, maksudnya di sini adalah tokoh itu adalah sebuah individu atau pelaku yang dibicarakan dalam sebuah cerita. Nah, tokoh tersebut nantinya menjadikan penggambaran karakter melalui penyebutan ciri-ciri fisik dan juga sifatnya. Nah, contoh dari tokoh dan penokohan ini yaitu misalnya ada sebuah cerita tentang persahabatan tokoh Rina dan juga sahabatnya yang bernama Dina. Artinya di sini yang berperan sebagai tokoh yaitu Rina dan juga Dina. Nah, kemudian ada juga misalnya contoh petani yang jujur yang bernama Doni sedang mencangkul di sawah. Nah, berarti tokoh yang berperan dalam cerita tersebut yaitu seorang petani yang bernama Doni, seperti itu. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga yaitu ada latar. Nah, latar ini adalah kapan dan di mana sebuah cerita tersebut terjadi. Latar ini juga merupakan keterangan tentang lokasi dan waktu dalam cerita. Nah, latar ini sebenarnya ada tiga, yaitu ada latar waktu, latar tempat, dan juga latar suasana. Nah, contoh dari latar ini yaitu misalnya ada cerita terjadi pada saat Rina dan Dina ini masih kecil, sehingga saat besar terjadi di lingkungan rumah Rina dan Dina. Artinya cerita ini memiliki latar yaitu di rumah Rina dan Dina. Seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh yaitu latar tempat. Nah, kemudian unsur intrinsik cerita yang selanjutnya yaitu alur. Nah, alur cerita adalah bagaimana alur atau jalannya cerita dari mulai awal, pertengahan, hingga akhir. Nah, alur cerita ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama alur maju, yang kedua ada alur mundur, dan yang ketiga yaitu ada alur campuran. Nah, contohnya yaitu misalnya sebuah cerita yang menceritakan tentang perjalanan kisah persahabatan dari seorang Rina dan Dina. Nah, alurnya itu dimulai dari saat mereka masih kecil, kemudian menjadi remaja, dan juga kemudian dia menjadi dewasa. Nah, itu artinya alurnya yaitu alur maju, dimulai ketika dia kecil hingga dia dewasa. Nah, ini adalah unsur intrinsik cerita yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang dapat diterima setelah membaca dari suatu cerita. Apa sih pesan yang dapat kalian dapatkan ketika sudah mendapatkan cerita? Apa yang dapat kalian teladani setelah
sebuah cerita. Udah kan? Udah, Bu. Baik anak-anak, kan kalian sudah mempelajari mengenai unsur intrinsik cerita. Nah, setelah ini Ibu memiliki LKPD yang akan dibagikan kepada setiap siswa. Jadi kalian nanti bisa mengerjakan LKPD ini secara mandiri. Kemudian Ibu akan bagikan LKPD ini dulu ya. Nah, jadi anak-anak, di dalam LKPD ini kalian akan diberikan lembar kerja, yaitu mengenai sebuah cerita, yaitu berjudul Biji Semangka Ajaib. Nah, kemudian di halaman selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan mengenai unsur intrinsik yang ada dalam cerita tersebut. Sekarang, karena tadi sudah menjelaskan mengenai unsur intrinsik dalam cerita, sekarang kalian bisa mengerjakannya secara mandiri. Ibu akan memberi waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai belum? Nah, sekarang coba dilihat dulu. Ya, sudah selesai. Nah, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian maju untuk membacakan hasil mengerjakan soal dari lembar LKPD. Ayo, Bu. Ya, sekarang coba sekarang. Coba sekarang coba dibacakan hasil dari analisis unsur intrinsik cerita tentang biji semangka ajaib. Jadi untuk temanya itu dibagi, Ya, betul. itu biji semangka ajaib. Betul ya? Betul. Kemudian tokoh dan penamaannya itu ada dua. Yang pertama Muzakir itu pelit dan zikir. Kemudian Dermawan itu penamaannya bijaksana, suka berbagi dan suka menolong. Ya, betul. Selanjutnya, Untuk barangnya itu adalah tempat yaitu kebun. ya, Lalu ceritanya maju. Untuk amanatnya, janganlah iri pada kesuksesan orang lain dan jangan berbuat curang untuk mendapatkan keinginan sama hendaknya bersikap baik dan membantu sesama. ya, betul. Jadi Mbak Sekar sudah paham ya mengenai unsur intrinsik cerita? Sudah. Baik, terima kasih Mbak Sekar. Silakan dulu.
Bu?